Persoalan libur satu hari tiba-tiba ramai di media sosial. Kayaknya nih orang-orang pada takut disuruh kerja keras 6 hari, dikasih liburnya cuma satu hari. Tapi apakah benar memang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini memangkas jatah libur pekerja cuma satu hari? Kita diskusi. Jadi jika melihat dari Perpu nomor 2 tahun 2022 ini tertuang khususnya dalam pasal 79 ayat 2B di mana istirahat mingguan ini hanya satu hari dari masa kerja 6 hari dalam satu minggunya. Memang sih kalau dilihat sekilas Perpu Cipta Kerja ini memangkas hak karyawan dari liburnya 2 hari cuma satu hari. Padahal kalau dilihat lagi ada ayat lainnya yang masih membahas soal hak libur karyawan itu 2 hari dalam seminggunya. Isinya nih, dalam pasal 77 ayat 2A tertuang 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggunya. Atau pasal 77 ayat 2B, 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Sebenarnya aturan ini masih memungkinkan bagi para pekerja untuk mendapatkan libur 2 hari dalam sepekan. Yang perlu dicatat tergantung jam kerjanya. Nah, yang saya penasaran, gimana sih tanggapan kalian mengenai soal libur ini? Hari kerja aja dikasih 2 hari libur aja tuh kurang, apalagi ini mau dikurangin lagi satu lagi. Jadi kayak kita kerja tuh buat apa sih gitu, kerjanya kok yang miskin jadi makin miskin, yang kaya makin kaya sendiri gitu pemerintahnya. Saya malah baru dengar itu. Tapi kalau menurut saya sih kalau emang kebijakannya harus seminggu sekali libur, ya nggak apa-apa juga, bagus juga karena saya juga liburnya seminggu sekali, jadi biar rata aja gitu. Berat ya, 6 hari kerja cuma satu hari, belum istirahat, belum kalau punya keluarga harus bagi waktu sama anak istri, kayaknya makin berat mas. Itu tadi tanggapan dari masyarakat. Lalu gimana nih tanggapan dari perwakilan buruh? Bahwa satu hari libur dalam sepekan itu akibat tidak nyambung pasal tentang bicara pengaturan cuti dengan pasal yang berbicara tentang pengaturan jam kerja. Dengan demikian sikap Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh menyatakan pasal yang ada di Perpu itu harus dicabut dan diperbaiki. Dengan demikian ada peluang untuk memperbaiki pasal-pasal lain yang diminta, diusulkan oleh serikat buruh termasuk Partai Buruh. Sekarang kita bahas soal Presiden Jokowi. Kenapa sampai-sampai harus mengeluarkan Perpu? Salah satu syarat dikeluarkannya Perpu adalah dalam keadaan genting. Apakah segenting itu? Pertanyaannya adalah pertama kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging and developing country menjadi sangat real. Dalam putusan MK ada 3 syarat yang menjadi parameter untuk menentukan sesuatu dalam keadaan genting. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau sudah ada tapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang sesuai prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan. Sekarang kayaknya kita harus dengar dulu nih, apa pendapat dari pakar hukum tata negara soal dikeluarkannya Perpu ini? Perpu ini juga membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal perintah putusan MK nomor 91 2020 mengatakan bahwa di 9 amar putusannya harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Waktu 2 tahun itu menunjukkan ketidakmendesakan, ya.
Jadi tidak terpenuhi hal ihwal kegentingan memaksa juga. Jadi aneh kalau kemudian disuruh perbaikan, yang dilakukan malah menerbitkan Perpu. Padahal penerbitan Perpu jelas bukan perbaikan dan waktunya 2 tahun, bukan situasi yang memaksa. Apapun itu peraturannya, yang pasti jangan merugikan, baik itu untuk pelaku usaha ataupun juga pekerjanya. Setuju kan? Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.